Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Jadi ulil amri itu siapa? Ulil amri adalah pemegang kekuasaan. Nama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi taat kepada ulil amri, pemegang kekuasaan, tetapi selama pemegang kekuasaan itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, ya, dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Tapi pemegang kekuasaan yang taat kepada Allah dan Rasul di mana di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, ya, kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, yang sedemikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ahsanu ta'wila. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika ia diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan perang. Ya. Maka ayat ini diturunkan, wahai orang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasulnya, ulil amri, pemegang kekuasaan. Tapi pemegang kekuasaan yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Alam tara, tidaklah engkau melihat ilal ladzina yaz'umuna pada orang-orang yang mengaku annahum, bahwa mereka amanu, mereka beriman, bima unzila ilaika, kepada apa, yaitu Al-Quran, unzila yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil. Ya. Yuriduna, mereka ingin untuk ayatahakamu, mereka ingin berhukum ila tagut, kepada tagut, wa qad umiru, padahal mereka telah diperintahkan ayakfuru bihi, untuk mereka mengingkari kepadanya, mengingkari tagut. Wa yuridu syaitan, dan setan menginginkan ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka, dolalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Tidakkah engkau Muhammad memperlihatkan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada tagut, ya, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut. Dan setan itu bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin, ya, ada yang mengatakan Abu Barzah seorang tukang tenung, ya, pada masa Nabi, dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Ashraf adalah orang munafik, ya. Jadi mereka itu menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, yaitu mereka itu. Wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alu, mari kalian patuh, ila ma anzalallah, kepada hukum apa yang diturunkan Allah, itu Al-Qur'an, wa ila rasul, dan patuh kepada Rasul, ra'aital munafiqin, niscaya engkau melihat Muhammad al-munafikin, orang-orang munafik, yasudduna angka sududa, mereka menghalang-halangi terhadap engkau, sududa, dengan penghalang yang keras. Dan apabila dikatakan pada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras. Fakaifa idza asobathum, maka bagaimana bila asobathum, menimpa mereka, musibah, bima qaddamat aydihim, dengan apa yang telah diperbuat tangan-tangan mereka, aydihim,
yaitu kekufuran, kemaksiatan. Summa ja'uka, kemudian mereka datang kepada kamu Muhammad. Yahlifuna billah, mereka bersumpah demi Allah. In aradna, tidakkah yang kami inginkan itu illa ihsanan wa taufiqan, kecuali sebagai kebaikan dan untuk perdamaian. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah itu menimpa kepada mereka, yaitu orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepada kamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak mengendaki selain kebaikan dan kedamaian. Jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang muslim yang suatu ketika datang kepada Abu Barzah al-Aslami untuk meminta penyelesaian tentang suatu masalah. Abu Barzah adalah dukun Yahudi yang bisa memberikan penyelesaian hukum atas kaumnya. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ya, tidaklah engkau Muhammad memperlihatkan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan pada hukum tagut. Ya, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut. Ya, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan pada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh pada Rasul, engkau Muhammad melihat munafik itu menghalangi dengan keras. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah itu menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepada kamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain untuk kebaikan dan kedamaian. Ulaika alladzina, mereka itu orang-orang yang ya'lamullah, Allah mengetahui ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka, kemunafikan, ya. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, wa'idhum, dan nasihatilah mereka, wa kullahum, katakan kepada mereka, fi anfusihim, dalam jiwa, dalam hati mereka, qaulan baligha, dengan perkataan yang berkesan, membekas. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakan pada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Qaulan baligha, ya, perkataan yang membekas pada jiwanya. Orang-orang yang bersumpah bahwa mereka hanya menginginkan kebaikan dan petunjuk itu, Allah mengetahui kebohongan serta hakikat yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, jangan hiraukan ucapan mereka dan ajaklah mereka kepada kebenaran dengan nasihat yang baik. Katakan kepada mereka kata-kata yang bijak, yang penuh arti hingga merasuk ke dalam kolbu hati mereka. Jadi kemunafikan, niat yang buruk, dan uzur yang dusta, ya. Jadi jelaskan kepada mereka, wahai Muhammad, hukum Allah dan sampaikan targhib, dorongan, dan tarhib ataupun ancaman-ancaman, ya. Jadi mereka itu dinasihati dengan cara diberikan kata-kata yang membekas di dalam hatinya. Qaulan baligha, dengan perkataan yang membekas, yang berkesan.
Wa ma arsalna min rasulin. Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul illa liyuta'a. Ya. Kecuali untuk ditaati ya hukum dan perintahnya. Biidznillah, dengan izin perintah Allah. Walau annahum, dan sekiranya sungguh mereka idzolamu, ketika mereka menzolimi anfusahum, diri mereka sendiri, ya, ja'uka, mereka datang kepada engkau Muhammad, fastaghfarullaha, lalu mereka memohon ampunan Allah, wastaghfaralahumur rasul, lalu memohonkan ampunan untuk mereka Rasul. Jadi Rasul memohonkan ampunan untuk mereka. La wajadullaha tawwabar rahima, pasti mereka mendapati Allah ya sebagai penerima taubat dan Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepada kamu Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah penerima taubat dan Maha Penyayang. Fala warabbika la yu'minuna, fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang berselisih bainahum di antara mereka. Tsumma la yajidu, nah, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, di dalam hati mereka, harajan, keberatan, mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima putusan itu taslima, dengan penerimaan sepenuhnya. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ini menurut Abdullah bin Zubair, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perselisihan yang terjadi antara Zubair bin Awam dan seorang sahabat Ansor atas masalah pengairan kebun Harrah. Pengairan kebun di Harrah. Atas hal ini Rasulullah bersabda, wahai Zubair, sirami dulu kebunmu, kemudian alirkan ke tetanggamu. Sahabat Ansor itu tidak menerima keputusan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, apakah karena ia itu anak bibimu sehingga kau memutuskan seperti itu? Mendengarkan hal itu, wajah Rasul berubah dan bersabda, wahai Zubair, sirami kebunmu hingga batas-batas sekeliling pohon kurmamu penuh. Setelah itu, alirkan ke tetanggamu. Ya. Maka turunlah ayat ini, demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Jadi mereka tidak dianggap beriman dan tunduk kepada kebenaran sebelum mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim yang memutuskan persengketaan yang timbul di antara mereka. Lalu tidak merasa berat hati dengan keputusan yang kamu ambil, yang diambil oleh Nabi Muhammad, dan tunduk kepadamu, ya, setunduk orang-orang mukmin yang benar. Eling-eling selawase urip.